Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Septiani, NIM F1E119074. Nama saya Bagas Septiawan, NIM F1E119077. Saya Deni Figransa, NIM F1E119078. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reno Fadila, NIM F1E1119105. Baiklah, nama saya Bagas Septiawan, NIM F1E119077. Saya akan menjelaskan tentang ERD penjualan sepatu. Di sini ada 4 tabel, yaitu pembeli, supplier, sepatu, dan transaksi. Pada entitas pembeli memiliki 3 atribut, yaitu ID pembeli, nama pembeli, dan alamat. ID pembeli sebagai primary key. Pembeli membeli sepatu. Nah, pada entitas sepatu memiliki beberapa atribut, yaitu ID sepatu sebagai primary key, merek, stok, harga, dan size. Sepatu memiliki supplier. Supplier memiliki ID supplier sebagai primary key, ID sepatu, dan alamat. ID sepatu menjadi foreign key yang referensinya dari tabel sepatu ID sepatu. Sepatu memiliki transaksi, yang artinya setiap transaksi akan dicatat dengan memiliki beberapa atribut, yaitu nomor transaksi sebagai primary key, ID sepatu, tanggal transaksi, jumlah, harga bayar, dan ID pembeli. ID sepatu dan ID pembeli ini adalah foreign key. ID sepatu referensi dari tabel sepatu, dan ID pembeli referensi dari tabel pembeli. Sekian penjelasan dari saya mengenai ERD penjualan sepatu. Perkenalkan, saya Deni. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang ERD. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penginputan database. Sebelumnya saya sudah membuat database dan beberapa tabel seperti tabel pembeli, tabel sepatu, tabel supplier, dan tabel transaksi. Pembuatan tabel ini menggunakan perintah SQL. Pada pembuatan tabel, tidak lupa menambahkan nama tabel-tabelnya seperti nomor transaksi, tanggal transaksi, ID sepatu, ID pembeli, jumlah, dan harga bayar. Pada nama-nama tabel tersebut digunakan juga entitasnya seperti varchar dan integer. Pada nomor transaksi, entitasnya varchar, dan tidak lupa menambahkan primary key. Fungsi primary key di sini adalah untuk merelasikan tabel-tabel agar terbentuk sebuah relasi. Nah, pada alter tabel add foreign key, ID sepatu di sini adalah primary key dan referensinya dari tabel sepatu. Tabel transaksi ini juga foreign key-nya ID sepatu dan referensinya dari sepatu, yaitu ID sepatu. ID pembeli referensinya dari ID pembeli pada tabel pembeli. Nah, setelah menambahkan perintah relasi tadi, terbentuklah sebuah relasi, yakni bisa dilihat sepatu memiliki 2 relasi, yakni pada tabel transaksi dan tabel supplier. Pada tabel transaksi ini relasinya di ID sepatu, dan pada tabel supplier direlasikannya pada ID sepatu juga. Transaksi itu memiliki relasi juga pada tabel pembeli, yakni di ID pembeli pada transaksi dan ID pembeli pada pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan data. Pada penjelasan kali ini, cara memasukkan data pada tabel yakni menggunakan insert into, dan di sini seperti di sini masukkan ke tabel pembeli
yakni ada nama-nama tabel pembeli, nama pembeli, dan alamat. Cara memasukkannya menggunakan perintah values. 001 untuk ID pembeli, diam nama pembeli, dan coba adalah alamatnya. Insert itu juga sama seperti tabel pembeli, tetapi di sini ada yang beda. Pada stok dan harga ini menggunakan perintah integer, sehingga penggunaan kutip atas pada seperti di size 3843 ini kan menggunakan perintah kutip atas, tetapi di integer tidak menggunakan seperti itu, karena integer menggunakan angka, dan harga juga seperti itu. Ini nomor ID transaksi juga seperti pada tabel sepatu, cara masukkannya. Dan ini adalah perintah untuk mencari. Perintahnya adalah select merek, size, dan harga dari sepatu, di mana ID sepatu AJ4. Baiklah, saya Dian Agus Septiani. Saya akan menjelaskan mengenai join, subquery, dan view. Join, subquery, dan view ini gunanya untuk menggabungkan beberapa tabel. Join, kita menggunakan perintah select, di mana kita akan menggabungkan beberapa tabel. Select sepatu, ID sepatu, supplier, ID supplier, supplier, alamat. From sepatu, supplier, where sepatu, ID sepatu sama dengan supplier, ID sepatu. Di sini dapat kita lihat bahwa yang akan tampil nantinya ialah ID sepatu, ID supplier, dan alamat, yang mana datanya akan kita ambil dari tabel sepatu dan supplier dengan menggunakan klausa where, di mana sepatu dan ID sepatu itu sama dengan supplier.id sepatu. Jadi outputnya nanti akan seperti ini. Untuk join subquery, sama seperti yang telah saya jelaskan tadi, perintahnya juga menggunakan select sepatu .merek from sepatu, where harga in, select harga from sepatu, where ID sepatu sama dengan AJ4. Yang di sini dikatakan subquery ialah yang ada pada dalam kurung ini. Ini menggunakan subquery. Maka outputnya nanti akan tampil ialah Jordan 4X, karena ini spesifiknya yang akan dicari ialah ID sepatunya AJ4, yang tampil ialah merek. Kemudian saya akan menjelaskan tentang view. Jadi view ini gunanya untuk menampilkan data, tetapi kita membuat tabel baru. Nama tabelnya itu tabel view. Kemudian apa nama tabel baru yang ingin kita buat, tetapi data yang ada di dalam tabel tersebut kita ambil dari tabel yang sudah ada. Perintahnya ialah create view, nama sepatu, dalam kurung merek sepatu, ukuran, harga, select merek, size, dan harga. Dimana sini kita ambil merek sepatu ini dari merek yang ada di tabel sepatu, kemudian size ini nanti akan tampil di kolom ukuran, kemudian harga akan tampil di harga. Datanya akan kita ambil dari tabel sepatu, dan outputnya ialah akan terbentuk view seperti ini, nama sepatu. Kemudian nanti akan tampil merek sepatu, ukuran, dan harga, yang mana data ini ada dalam tabel sepatu tadi di sini. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan create view, tetapi kita menggunakan klausa where dengan lebih spesifik lagi. Contohnya ialah create view laporan transaksi, nama pembeli, merek, jumlah, harga. Select pembeli, nama pembeli, sepatu, merek, transaksi, jumlah, transaksi, harga bayar. Yang mana nanti nama pembeli sini akan tampil di view nama pembeli. Sepatu
merek ini akan tampil di kolom merek yang ada di view laporan transaksi. Begitu pula selanjutnya. Data yang ada dalam view nanti itu diambil dari tabel pembeli, sepatu, dan transaksi. Di sini kita menggunakan klausa where, di mana dari tabel pembeli, ID pembeli itu sama dengan transaksi ID pembeli, yang mana akan berelasi satu sama lain. Dan sepatu, ID sepatu sama dengan transaksi ID sepatu. Dan lebih spesifiknya kita akan menampilkan nanti transaksi, tanggal transaksinya lebih spesifik 20 Oktober. Yang mana nanti laporan transaksi ini hanya akan menampilkan nama pembeli, merek, jumlah, harga yang dilakukan transaksi itu pada tanggal 20 Oktober. Dan outputnya akan seperti ini, di mana view laporan transaksi akan dibuat, kemudian ditampilkan nama pembeli, merek, jumlah, dan harga. Sekian penjelasan dari saya mengenai join, subquery, dan view. Perkenalkan, nama saya Reno Fadila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang agregar fungsi agregar. Fungsi agregar adalah fungsi yang menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya, seperti jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata. Fungsi agregar dapat digunakan untuk mencari jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dalam file yang terdapat pada tabel. Fungsi agregar yaitu min untuk mencari nilai terkecil dalam suatu kolom, max untuk mencari nilai terbesar pada suatu kolom, count menghitung jumlah baris data record AFGG mencari nilai rata dari suatu kolom numerik, sum menghitung jumlah total dari suatu kolom numerik. Nah, pada database menjual sepatu saya akan mencontohkan perintah untuk menghitung nilai minimal. Nah, itu untuk nilai minimal kita harus ketik perintah select min harga from sepatu. Jadi kita akan harga terendah untuk tabel sepatu. Hasilnya seperti ini. Terus juga bisa mengubah min harga menjadi nama kolom yang lain. Contohnya seperti ini. Nah, ini perintahnya nih. Jadi ditambahkan ice harga terendah. Terus sama aja from sepatu. Terus untuk perintah count, select count, no more transaksi, from transaksi. Jadi kita akan menghitung jumlah baris data terdapat transaksi dan di tabel transaksi, dan hasilnya 4. Di tabel transaksinya tuh ada 4. Terus ini perintah FJ harga bayar. Jadi select harga FY harga bayar dan from transaksi. Ini untuk nilai rata. Jadi kita harga rata-rata dari tabel transaksi. Jadi hasilnya segitu, FG harga bayar. Itu nilai harga rata-ratanya. Terus selanjutnya ini perintah sum. Select sum stock, sama aja from sepatu. Itu artinya kita akan menghitung jumlah total stok tabel sepatu dengan kolom stok. Jadi hasilnya segitu, 59. Jadi total jumlah stok sepatu itu hasilnya 59. Oke, sekian, terima kasih.